Salam Rahayu untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Kanjeng Nuki. Kali ini kita akan membicarakan mengenai peristiwa Pakepung. Pakubuwono IV yang kala itu berusia 19 tahun menyadari betul konsekuensi akibat dari penyerahan kedaulatan yang ditandatangani kakeknya, yaitu Pakubuwono II pada 11 Desember 1749. Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan itu, Pakubuwono IV bertekad mengembalikan kewibawaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Karena alasan itulah sejak awal memerintah Pakubuwono IV, kebijakan politik beliau selalu mengarah kepada upaya-upaya menjatuhkan Kesultanan Yogyakarta dan melepaskan diri dari tekanan pemerintah kolonial bentukan VOC. Pada awal 1789, Pakubuwono IV mulai mengangkat kelompok baru yang lebih ia percaya untuk menduduki posisi-posisi penting. Orang-orang yang menganut ide-ide keagamaan yang menurut catatan di Klef ditentang oleh hierarki keagamaan yang sudah mapan di Surakarta. Mengutip Serat Wicono Keras dari Yosodiburo III, kelompok keagamaan yang sudah mapan ini menuduh kelompok baru yang mengaku sebagai bagian dari tarekat Sufi Sataria ini muncul sebagai kelompok sesat. Tudingan ini muncul didasari kelompok tersisi ini pada upaya kelompok baru yang meyakinkan bahwa Pakubuwono IV bisa mengukuhkan diri sebagai kerajaan Jawa yang lebih senior. Menanggapi hal ini, Kesultanan Yogyakarta merasa bahwa Pakubuwono IV sedang merencanakan perang untuk mempersatukan kembali kerajaan Mataram. Pada langkah militer Pakubuwono IV adalah untuk menekan agar VOC mengakui kedudukan utama Kasunanan Surakarta di antara kerajaan-kerajaan penerus dinasti Mataram. Kondisi ini membuat VOC khawatir, terlebih kondisi Hamengkubuwono I yang sudah sepuh khawatir apabila Hamengkubuwono I wafat. Terjadi gejolak politik juga di ranah Yogyakarta. Atas dasar itu terjadilah inisiasi VOC untuk mengepung dan menyerang Kasunanan Surakarta di segala penjuru dengan melibatkan pihak Kesultanan Yogyakarta dan Mangkunegaran. Kejadian pengepungan besar-besaran yang melibatkan pasukan dari Madura, Bugis, Melayu, dan Jawa Timur dikenal dengan istilah peristiwa Pakepung, melibatkan ribuan pasukan dari Kesultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan divisi-divisi militer VOC. Keadaan ini membuat Sultan Hamengkubuwono I berpikir untuk menyatukan Mataram kembali dengan meminta penempatan putra beliau sebagai pengganti Pakubuwono IV apabila Pakubuwono IV berhasil dimaksulkan. Tetapi VOC mempunyai pemikiran lain, yaitu dengan hanya mengakui Mangkunegara I sebagai penguasa Surakarta. Seandainya Pakubuwono IV diturunkan, Pakubuwono IV tidak gentar dengan aksi serangan tiga kekuatan besar ini dan menempatkan meriam-meriam besar di penjuru kota. Konon meriam Kiai Sapu Jagat atau Poncowuro ditempatkan di perempatan Gemblegan demi menghadapi gempuran pasukan Kesultanan Yogyakarta yang waktu itu berkemah di daerah Serengan. Namun akhir dari ketegangan ini berujung pada menyerahnya Pakubuwono IV atas bujukan kerabat-kerabat yang berada di dalam keraton, antara lain Pangeran Arya Purubaya dan Adipati Jayaningrat. Sinuwun Pakubuwono IV menyerahkan penasihat-penasihat keagamanya yang menjadi tuntutan aliansi agresor Surakarta. Pada 25 November 1790, masalah ini diselesaikan dengan keluarnya perjanjian yang memuat kesetaraan pecahan Mataram ini untuk tidak saling menguasai dan mempunyai kedaulatan yang sama sebagai pemerintahan mandiri. Dengan demikian, Belanda merasa lega dan tidak perlu mengeluarkan anggaran perang yang besar, dan bisa berakibat goyahnya kondisi divide et impera yang sudah terbangun selama ini. Demikian sekilas cerita mengenai peristiwa Pakepung. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like serta subscribe, dan salam Rahayu.